Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tarisya Milinti Putri dengan NIM 2251142 dari kelas peminatan Kesehatan Lingkungan dengan mata kuliah pencemaran udara. Di sini saya akan mempresentasikan dari observasi pada pengendalian alat pencemaran udara di pabrik manufaktur. Alatnya yaitu berupa dust collector. Sistem dust collector dikenal juga dengan baghouse atau bag filter adalah jenis peralatan pengendalian polusi udara yang digunakan di pabrik, gudang, dan industri atau komersial lain untuk memenuhi persyaratan keselamatan lingkungan dan tempat kerja. Di dunia industri, banyak dampak buruk yang menimpa para pekerja, terutama gangguan kesehatan. Contohnya gangguan pernapasan. Hal ini dapat terjadi karena adanya zat-zat berbahaya seperti debu yang dihasilkan saat proses produksi. Untuk meminimalisir dampak yang muncul akibat debu hasil produksi pabrik, diciptakan suatu alat yang bernama dust collector. Fungsi utamanya di dalam proses industri adalah untuk mengurangi dan menghilangkan polusi udara yang terjadi saat proses industri berlangsung. Tentu banyak sekali aktivitas industri yang dapat memicu terjadinya polusi. Misalnya saat pemotongan dan pemindahan material dust collector dapat dibedakan sesuai dengan material debu, berat, jenis, dan karakter dari debu yang akan dibersihkan. Berikut adalah gambar dari alat dust collector. Selanjutnya yaitu cara kerja dari dust collector. Secara sederhana, sistem dust collector dirancang untuk menghilangkan partikulat dari udara yang dihasilkan selama operasi produksi. Komponen dasar dari sistem dust collector meliputi blower, dust filter, cleaning system, receptacle, dan wadah pengumpulan partikel. Jenis umum dari peralatan dust collector adalah filter, baghouse, cartridge collector, wet scrubbers, dan electrostatic precipitator. Filter baghouse adalah yang paling umum digunakan karena memiliki efisiensi 99%. Jenis polutan yang dihilangkan berbeda-beda menurut industrinya. Produsen pengumpul debu merancang dan mengembangkan peralatan untuk secara khusus memenuhi kebutuhan setiap kondisi lingkungan. Yang pertama ada ductwork. Langkah pertama ketika merancang sistem dust collector adalah ductwork, yang mungkin tampak sederhana tetapi harus dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan kinerja sistem yang tepat. Ukuran pipa yang digunakan tergantung pada ukuran alat, kebutuhan udara, panjang pipa yang dibutuhkan, jumlah mesin yang diservis, dan jenis partikulat yang diekstraksi. Desain di bawah ini, yang di samping ini, adalah sistem dust collector yang Sistem dust collector mesin tunggal dengan ukuran pipa yang dibutuhkan untuk kebutuhan industri. Selanjutnya ada blower. Blower atau kipas adalah elemen penting dalam sistem dust collector karena dust collector merupakan sistem mekanisme yang menarik udara yang terkontaminasi ke ductwork menjauh dari workplace dan mengirimkannya ke sistem penyaringan dan pembersihan. Jenis dasar blower adalah sentrifugal dan aksial. Tipe sentrifugal memiliki roda di dalam housing, sedangkan tipe aksial memiliki baling-baling. Berikut merupakan gambar dari blower. Selanjutnya yaitu dust filter atau filter bag. Dust filter atau filter debu adalah bagian pembersih udara dari sistem dust collector. Seperti yang dapat dibayangkan, sistem filtrasi untuk sistem pengumpulan debu dapat terisi dan tersumbat saat partikel menumpuk di permukaan filter. Saat sistem mengukur tekanan pada filter, ketika levelnya terlalu tinggi, sistem mengirimkan sinyal ke katup diafragma untuk melepaskan udara terkompresi ke dalam filter untuk menghilangkan partikel yang terakumulasi. Ini disebut sebagai pulse jet baghouse atau pulse jet dust collector dan merupakan bentuk paling umum dari peralatan pengendalian polusi udara partikulat. Berikut merupakan contoh dari gambar dari dust filter atau filter dust. Selanjutnya yaitu wadah atau hopper. Setelah partikel debu melewati sistem dan dikeluarkan dari filter, partikel tersebut jatuh ke dalam wadah atau wadah untuk dikumpulkan. Desain wadah tergantung pada jenis bahan yang disaring dan tingkat penguatannya. Jenis mekanisme utama adalah kotak tertutup, bahan yang dikumpulkan diseluruhkan ke dalam wadah. Yang kedua, drum atau tas, mekanisme yang memerlukan penggantian drum atau tas yang menghasilkan materi. Yang ketiga, katup putar, mirip dengan drum atau kantong materi, mengalir melalui katup ke dalam drum atau kantong. Yang terakhir, conveyor sekrum, sistem konveyor yang memindahkan materi ke lokasi penyimpanan. Berikut merupakan contoh dari gambarnya.
Berikut merupakan SOP pengoperasian dust collector. Sebelum mengoperasikan dust collector, periksa dan pastikan bahwa satu daya tersedia di starter atau dust starter. Yang pertama, periksa dan pastikan bahwa filter cartridge yang terpasang di dust collector dalam kondisi baik dengan memeriksa secara visual. Yang kedua, periksa dan pastikan bahwa damper atau di saluran masuk harus dalam kondisi terbuka. Yang ketiga, operasikan dust collector dengan menekan tombol tekan dan pastikan tidak ada suara bising yang tidak normal dari unit dust collector. Yang keempat, periksa dan pastikan putaran motor. Motor harus berputar ke arah yang ditentukan, yaitu searah jarum jam. Yang terakhir, periksa jam. Pastikan tekanannya harus sekitar 0,063 kg per cm, dan jika tidak, atur tekanan pada 0,6 kg per cm pada pengatur tekanan. Yang terakhir yaitu bahaya dari pencemar primer. Sumber pencemar primer pada alat kolektor dapat menimbulkan berbagai bahaya, antara lain kesehatan manusia, paparan debu halus dan partikel berbahaya dapat menyebabkan gangguan pernafasan, iritasi kulit, dan penyakit lainnya pada pekerja. Yang kedua, kualitas udara. Jika alat dust collector tidak berfungsi dengan baik, pencemar primer dapat terlepas ke udara, mengurangi kualitas udara di sekitar area industri. Yang ketiga, kerusakan alat. Akumulasi debu dan partikel pada komponen alat dapat mengganggu kinerja dan efisiensi dust collector, bahkan merusaknya. Yang keempat, kebakaran dan ledakan. Beberapa jenis debu, terutama yang mudah terbakar, dapat meningkatkan risiko kebakaran atau ledakan jika tidak ditangani dengan baik. Yang terakhir, dampak lingkungan. Pencemaran primer yang tidak terkontrol dapat mencemari tanah dan air di sekitar lokasi industri, berpotensi merusak ekosistem. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.